Hai guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Kali ini gua ada sedikit masalah, dan setelah gua pelajari dan gua cari-cari info di internet, ternyata itu hal yang biasa ya. Dan mungkin karena gue sendiri baru ngalamin hal seperti ini, jadi gua agak khawatir sedikit apakah jadi hal yang serius apa enggak. Penasaran yang lagi gue bahas ini apa? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Dan jangan lupa untuk juga follow di akun Instagram kita Rio L Tanjung dan Blue Art Gapi. Di video kali ini gua bakal bahas tentang perilaku agresif dan teritorial gapi. Kalian tahu sendiri bahwa gapi itu adalah sifat ikan yang kelihatannya dan lebih cenderung damai ya ketimbang kayak cupang. Jadi dia lebih berkelompok dan lebih mudah bergaul jadinya. Nah, di sini gue punya pertanyaan, kenapa sih ikan gapi itu kelihatan lebih galak atau lebih agresif gitu? Satu lagi, dia bahaya nggak sih hal-hal seperti itu terjadi di gapi, atau itu keadaan normal apa enggak? Dari pelajaran yang gue dapat di internet dan terutama dari farm gue sendiri, gue mendapat dua kesimpulan yang penting dari sifat dan perilaku ikan gapi ini. Ada hal yang normal dan ada hal yang menyimpang. Kenapa senior gapi itu selalu menyarankan untuk memisahkan ikan gapi antara betina dan jantan? Karena takut suatu saat nanti pas usia udah matang bisa terjadi perkawinan dini dan mengakibatkan ikan gapi yang betina jadi stres. Di poin kedua, jantanan ikan gapi selalu bertarung. Hal itu terjadi biasanya ikan gapi yang jantanan itu sudah masuk usia dewasa ya, ataupun siap kawin. Jadi naluri gapi itu sendiri menimbulkan untuk mencari gapi yang betina apabila di tank tersebut atau akuarium tersebut tidak ada betinanya. Jadi mereka lebih kelihatan agresif. Itu adalah hal yang mulai menyimpang ya. Ikan mulai agresif dan akhirnya berantem. Hal itu terjadi biasanya jantanan berusaha untuk mendominasi saja. Maka dari itu teman-teman harus memisahkan antara jantanan dan betina. Yang terakhir nih, biasa terjadi pembulian antara gapi yang lainnya ya. Itu kalau gue masukin kategorinya itu udah hal yang menyimpang ya. Karena nggak ada betinanya di sana, jadi sesama jantanan dia berantem dan melakukan pembulian. Biasa itu terjadi. Jadi pertanyaan berikutnya, gimana nih cara menanggulanginya? Gue di sini bakalan kasih tips-tipsnya, tips sedikit sih, nggak terlalu banyak. Gimana caranya jantanan itu tidak berantem? Jadi gue punya tips dengan mengatur rasio antara jantan dan betina. Yang kita perlu lakuin, perbandingan antara jantan betina, misalnya di tank itu tersebut ada jantanan 10, kita kasih 3 betina supaya jantanan tersebut tidak terlalu agresif terhadap jantanan yang lainnya karena sudah ada betina. Nggak apa-apa, kita cari aja betina yang asalan, ataupun kalian bisa juga langsung buat ngebreed dengan perbandingan 1:2 ataupun seterusnya. Intinya betinanya jangan melebihi jantanan yang ada di tank tersebut. Kalau seandainya jantanannya nggak ada dimasukin betina, kira-kira pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih jantanan itu saling bunuh satu sama lain? Untuk langsung pure membunuh sih enggak. Kemungkinan kalau seandainya jantanan sama jantanan itu berantem, kan otomatis kan ada yang cedera, ada yang sobek-sobek, ataupun ada yang luka di badannya. Nah itu kemungkinan bahkan ada jamur ataupun parasit yang bakal menempel di badan ya, ikan gapi yang terluka itu, dan akhirnya mengakibatkan kematian. Karena bakteri dan jamur itu juga bisa berbahaya ya, sedangkan tidak sakit aja, gapi aja bisa langsung sakit, apalagi udah ada penyakit di bekas cedera dari berantemnya itu. Dari video ini
Jelas ya, itu akibat perkelahian ya, bukan akibat bakteri Vinrod ataupun busuk sirip ya. Emang terlihat seperti penyakit, tetapi adalah awal dari tumbuhnya bakteri atau jamur yang bakalan menempel di tubuh ikan tersebut. Karena pada dasarnya ikan itu berkelahi dahulu, makanya bisa sakit gitu loh. Teman-teman, kalau ada yang mengalami hal seperti ini, hal yang sebaiknya kita lakuin itu adalah untuk memisahkan atau mengkarantina ikan yang sudah cedera itu, diberi pengobatan atau penanganan yang lebih eksklusif ya, yang lebih baik untuk penyembuhannya, metode penyembuhannya. Jadi disarankan banget yang ikan yang udah cedera itu kita karantina agar tidak terjadi kematian. Dengan cara kita rajin mengganti airnya dan mengasih garam ikan ataupun treatment yang lainnya, kemungkinan besar ikan bisa bertahan kalau seandainya mendapatkan ikan itu sudah cedera. Jadi tampak jelas ya, sangat berbeda sekali antara perilaku agresif ikan dengan bakteri atau penyakit yang tumbuh di ikan tersebut. Masalah penyakit nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita kasih blog-blog tersendiri untuk kasus seperti ini. Jadi untuk penyakit kita nanti bikin video lagi. Dan gua rasa ini udah cukup membantu ya, ataupun cukup memahami ya teman-teman ya. Kalau seandainya ada yang salah ataupun yang kurang pas, kalian boleh komen dan kasih informasi ke saya supaya saya lebih bisa belajar lebih baik lagi. Palingan segitu aja video yang gue bikin. Semoga menginspirasi dan mendapatkan info. Jangan lupa terus dukung channel saya ini dengan cara klik subscribe ya teman-teman, dan juga loncengnya agar video yang gue bikin selalu ada di notifikasi kalian. Salam gue, peace. I should fuck her in a Benz.